salam sejahtera, salam rahayu, berkah dalam. Dusun Bajran Kidul sering dijadikan tujuan kegiatan untuk live-in, baik itu dari lembaga pendidikan maupun lembaga di luar non-pendidikan. Salah satunya dari SMP Tarakanita 1 Jakarta. Pada tanggal 21 Oktober malam, rombongan anak-anak dan guru pendamping dari SMP Tarakanita 1 Jakarta tiba di Bajran Kidul. Kedatangan rombongan anak-anak dan guru pendamping dari SMP Tarakanita 1 Jakarta disambut dengan penuh kehangatan, kebahagiaan dan sukacita dari keluarga-keluarga asuh yang nantinya akan menjadi tempat bagi anak-anak berkegiatan. Kalau perjalanan Anda agak jauh, pasti ada rasa capek-capek dong. Silakan berikan pijakan ke teman Anda. Oke cukup. Sekarang balik kanan. Ya. Teman-teman, Bapak Ibu, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena malam ini kami sudah bisa berkumpul di tempat ini. Sekarang kami ingin melaksanakan acara live-in. Semoga acara ini bisa berlangsung dari awal hingga akhir dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat malam untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari SMP Tarakanita 1 keluarga SMP Tarakanita 1 khususnya di sini ada kelas 8 dan 67 siswa 67 putra dan putri SMP Tarakanita 1 kelas G4 akan mengikuti kegiatan live-in ya Bajran Kidul ini. Tentunya ada banyak cerita di tempat ini yang ingin kami juga bersama-sama untuk menikmati suasana Bajran Kidul ini bersama anak-anak SMP Tarakanita 1. Mohon dibimbingannya Bapak Ibu yang memang banyak kekurangan dari kami. Sebelumnya minta maaf kalau memang banyak kekurangan, tapi semoga dalam ini melalui bimbingan Bapak Ibu kami anak-anak SMP Tarakanita 1 kembali dalam hidup lebih bahagia, terutama dalam usaha untuk membangun karakter seperti disiplin, tanggung jawab, kemudian bela rasa ya. Jadi mudah-mudahan kami semuanya boleh belajar dari sikap-sikap ketarakanitaan yang akan ditunjukkan ya, karena kami juga menganut CC5 yaitu celebration, compassion, ya, creativity, community dan lain-lain. Itu mereka ingin menunjukkan itu di tempat ini. Jadi mohon bimbingannya. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Dengan senang hati menerima apa yang diberikan tugas untuk membimbing dan menyertai adik-adik semua nanti dalam kegiatan, baik ada kegiatan kesenian maupun kegiatan kerajinan dan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain nanti mungkin ke sawah ataupun ke ladang, nanti tergantung lagi dari rekan-rekan nanti yang akan memberikan ataupun mendampinginya lebih semuanya. Untuk itu kami saran rekan-rekan dari siswa-siswi ini, koordinator panitia Mas Yulari Lirawa, kami persilakan. Setelah acara serah terima selesai, kemudian anak-anak diajak pulang ke orang tua asuh masing-masing untuk beristirahat. Karena yakin bahwa perjalanan dari Jakarta sampai di Dusun Bajran Kidul itu cukup melelahkan.
esok harinya semua anak dan guru pendamping diajak untuk pengenalan lingkungan. Anak dibagi beberapa kelompok menjadi 4 kelompok besar. Masing-masing kelompok akan dipandu oleh pendamping dari Bajran Kidul untuk diperkenalkan dengan titik-titik tempat kegiatan dan juga lingkungan yang ada di Bajran Kidul, termasuk jalur-jalur jalan tembus. Ini sampai di mana, tempat berkegiatan pengrajin parut di rumah siapa, pengrajin anyaman bambu di mana, kemudian tempat untuk kegiatan karawitan dan tari jatilan di mana, itu semua ditunjukkan. Termasuk juga pengenalan di luar dusun. Sawah, ada Gunung Merapi yang kelihatan dari Bajran Kidul, timur Bajran Kidul, sangat indah dan itu menjadi daya tarik bagi anak-anak. Setelah selesai pengenalan lingkungan, anak-anak diminta untuk kembali ke orang tua asuh masing-masing, sarapan, kemudian persiapan untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Secara garis besar, anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok besar untuk mengikuti kegiatan. 1. Membuat parut atau matek. Yang kedua, anyaman dari bambu. Nah, untuk kelompok anyaman itu anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok kecil. 1 untuk kegiatan anyaman besek, dan yang kedua kerajinan anyaman untuk tas atau tempat untuk menaruh barang-barang tertentu. Anyaman, terutama besek dan kerajinan tas, itu merupakan mata pencaharian bagi warga Bajran Kidul sejak dahulu sampai sekarang. Itu kegiatan turun-temurun yang dilakukan untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. Anyaman butuh ketelitian, kesabaran, dan juga perhitungan. Dalam anyaman itu sendiri juga mengandung makna yang sangat dalam, bahwa hidup itu harus ditata, harus direncana, mau seperti apa hidup kita. Anak-anak diajak untuk berkegiatan anyaman itu bukan hanya sekedar mereka bisa terampil membuat anyaman, namun yang lebih mendalam adalah bagaimana anak-anak itu nantinya bisa menata hidupnya, merencanakan arah kehidupan mereka ke depan mau seperti apa, terus bagaimana membangun sosial hubungan dengan masyarakat di sekitar, dengan teman maupun dengan siapapun. Mereka bisa lebih bijaksana, lebih santun untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Nah, untuk kelompok yang kedua, anak-anak diajak untuk mencoba membuat parut. Istilah Jawanya matek. Kenapa itu disebut parut? Itu merupakan sebuah peribahasa atau apa ya istilahnya, keroto basa. Dipapake kanthi urut. Nah, maka disebut dengan parut. Parut ini sangat unik karena tidak semua warga bisa membuat atau matek, karena memang ada keunikan-keunikan tertentu. Alat-alat yang dibutuhkan pun sangat khas. Ada yang namanya trontang. Trontang itu sebagai tempat untuk menaruh papan yang akan dipatek. Kemudian ada jumput. Jumput itu merupakan alat untuk memotong kawat. Dan juga palu atau ganden kecil. 3 perangkat itu
memang sangat dibutuhkan. Selain bahan baku utama papan atau blabak. Blabak ini biasanya yang dipakai adalah dari kayu melinju atau pohon so. Apa filosofi dari parut? Karena dari kata parut dipapakke kanthi urut, ini mengandung makna bahwa orang hidup itu harus mapan, harus teratur, harus tertib. Kenapa? Kalau hal itu tidak bisa dilakukan, ya akhirnya akan terjadi perselisihan, baik itu dengan warga maupun dengan teman atau dengan siapapun. Maka ini menjadi filosofi yang sangat mendasar untuk membuat parut. Selain nilai-nilai tradisional, juga ada nilai harus ada kecermatan, baik dalam memotong kawatnya, kemudian dalam memasang kawat untuk dipukul sehingga tidak bengkong, dan itu menjadi sebuah jalur atau urutan yang memang benar kayak tidak perlu digaris tapi langsung urut. Nah itu maka dibuat istilahnya parut itu pakai kanthi urut. Setelah kegiatan anyaman membuat besek, kemudian anyaman membuat tas dan juga matik parut, ini dirasa cukup. Kemudian anak-anak disuruh kembali ke orang tua masing-masing untuk makan siang dan istirahat sebentar, karena nanti akan dilanjutkan lagi dengan kegiatan karawitan. Di dalam kegiatan ini, anak-anak diperkenalkan dengan seperangkat gamelan yang itu dimiliki oleh warga Mbah Kidul. Kegiatan karawitan itu sudah turun-temurun dari nenek moyang zaman dulu sampai sekarang. Gamelan itu sudah ada dan itu dijadikan menjadi kesenian tradisional yang memang harus dilestarikan sampai sekarang. Anak-anak dari SMP Tarakanita 1 Jakarta kita ajak secara bersama-sama untuk memahami seperangkat gamelan tradisional, yaitu gamelan Jawa. Yang pertama itu yang gede ini namanya bem. Yang tanggung ini batangan. Yang kecil yang banyak mbaknya ini namanya ketipung. Nah, karena anak-anak itu sama sekali belum mengenal alat musik gamelan, maka kami menginformasikan nama-nama dari masing-masing alat itu. Ada kendang, kendang itu pun ada 3 jenis, ada istilahnya pem, batangan, ketipung. Itu baru dari kendang. Kemudian bagaimana cara nabuhnya itu juga punya ciri tersendiri. Kemudian ada bonang, ada kempul hom, ada ketok kenom, ada demung, ada saron, ada gender, ada slentem, ada peking, kemudian ada juga gambang. Itu masing-masing kita berikan informasi nama-nama itu sehingga anak-anak paling tidak bisa mengenal bahwa seperangkat gamelan tradisional Jawa itu memang sangat unik dan memiliki kekhasan tersendiri. Nah, setelah anak-anak merasa mengenal, kemudian salah satu warga dari Mbah Kidul yang menjadi pembimbing untuk mengajak anak-anak belajar nabuh, belajar memainkan alat tradisional gamelan dari masing-masing yang ada. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini kami tidak memilih kamu di mana, tetapi secara langsung anak-anak akan dengan sendirinya menempatkan diri di tempat alat musik tadi.
membutuhkan sekian anak, 12-13 anak, maka yang sebagian lagi anak untuk diajak keluar ruangan untuk latihan nembang atau vokalnya. Nah, dari Pak Yuda selaku membimbing anak-anak dari belum pernah pegang alat musik gamelan diajak untuk bisa nabuh sampai bisa ada iramanya, dan itu juga sampai pada bagaimana mengiringi gending atau lagu yang dipraktekkan untuk kegiatan latihan karamtan tersebut. Perawitan, kemudian membantu kegiatan di rumah masing-masing bersama orang tua asuh. Ada yang ikut bersihkan kandang gemak, ada yang ikut makani ikan, ada yang membantu nyapu, masak. Itu dilakukan di masing-masing keluarga orang tua asuh. Kegiatan yang biasa dilakukan oleh keluarga masing-masing. Nah, selanjutnya anak-anak diajak untuk ke suatu tempat titik kumpul tertentu untuk mencoba sebuah tarian tradisional juga seperti karawitan yang ada di Banjar Kidul, tari Jadilan atau tari kuda lumping. Di situ anak-anak secara keseluruhan dipersilakan untuk mengekspresikan sesuai dengan irama musik yang ada. Karena nanti di situ anak-anak akan kita ajak yang memang benar-benar luwes, wangun, kemudian istilahnya bisa mengekspresikan irama gamelan. Kita ajak di acara penutupan pentas Jadilan dengan kostum yang memang lengkap. Ada tata riasnya, ada kostumnya, kemudian ada pemusik-pemusik yang memang itu sudah disiapkan oleh warga masyarakat Banjar Kidul. Di hari kedua setelah anak-anak beraktivitas pagi bersama orang tua asuh, kemudian para pendamping dari panitia live-in mengajak anak-anak untuk melihat area persawahan yang ada di sekitar Banjar Kidul. Anak-anak diajak untuk belajar mencabut benih padi. Kemudian hasil dia mencabut itu dia bawa untuk dia praktekkan ditanam atau istilah Jawanya tandur, ditota kanthi mundur. Kenapa? Menanam padi itu tidak ada yang maju, pasti dia akan sambil menanam kemudian nanti bergeser mundur. Nah, proses ini memberikan inspirasi kepada siswa, kepada anak-anak bahwa para petani itu memang pekerjaannya memang sangat repot dan sulit, sehingga mereka mempunyai inspirasi kalau makan nasinya memang harus dihabiskan. Setelah kegiatan belajar di pertanian untuk tandur,
Selesai itu, kemudian anak-anak ada kegiatan rohani, yaitu pergi ke Taman Doa Gua Maria Jatiningsih. Ini menjadi satu kesempatan bagi anak-anak untuk merefleksikan segala kegiatan yang sudah dialami selama tinggal bersama warga. Ya, paling tidak ini bisa menyerahkan, memohon doa agar semua apa yang dilakukan itu menjadi sesuatu yang diberkati oleh Tuhan. Untuk mendukung kegiatan tersebut butuh alat transportasi. Nah, kaitannya dengan hal ini, panitia menyediakan kereta mini atau istilah Jawane odong-odong. Nah, anak-anak mendapatkan keseruan naik kereta mini, kemudian bisa melihat pemandangan kanan kiri yang sangat indah dan juga istimewa bagi anak-anak. Anak belum pernah merasakan naik kereta mini melewati jalanan yang cukup menyenangkan bagi mereka. Dalam setiap kesempatan live-in di Mbadran Kidul, baik dari sekolah manapun, pihak sekolah selalu mengajarkan kepada anak-anak untuk memiliki karakter, memiliki empati kepada sesama, lebih-lebih kepada keluarga yang sudah lansia maupun yang sakit. Bentuk kepedulian ini berupa kunjungan, menyapa kepada keluarga sepuh untuk berbagi kasih, berbela rasa. Adapun dari pihak keluarga yang dikunjungi merasa terharu karena kepedulian dari anak-anak. Biasanya selalu mendoakan sukses dalam meraih cita-citanya. Pada malam harinya, anak-anak bersama warga mengekspresikan jiwa seni mereka, yaitu dengan pentas seni tari Jatilan sesuai dengan kesenian yang ada dikembangkan di Mbadran Kidul. Nah, pada puncak acara ini itu juga dihadiri oleh semua siswa peserta live-in, Bapak Ibu guru pendamping, orang tua asuh, dan juga masyarakat secara umum. Tidak hanya itu saja, tapi juga para pejabat desa, Pak Lurah Afan hadir bersama istri dan anaknya. Kemudian perwakilan dari Polsek Minggir ada Pak Babin, Pak Parjan juga hadir. Kemudian ada Bu Duko, kemudian juga pengurus kampung. Acara puncak dengan pentas tari Jatilan ini ternyata menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Ini menjadi apresiasi bahwa Mbadran Kidul itu memang memiliki potensi yang bisa dijadikan tempat berkegiatan atau untuk live-in bagi anak-anak. Nah, di puncak ini juga menjadi tempat refleksi bagi para siswa menyampaikan apa yang pernah dia lakukan di Mbadran Kidul, kegiatan-kegiatan apa yang menurut dia menyenangkan, seru,
Ini refleksi yang disampaikan oleh anak-anak dan juga oleh guru pendamping. Terus setelah malamnya bisa beristirahat, pagi harinya anak-anak sudah mulai packing untuk mengadakan perpisahan karena harus melanjutkan kegiatan ke tempat-tempat yang sudah direncanakan. Terima kasih Mbak Otit dan keluarga karena udah menerima kita. Terima kasih atas 3 dan 4 harinya kita di sini. Ya pokoknya makasih. Maaf juga kita ngerepotin, suka hilang-hilangan. Apa? Suka main kabur. Oh, nggak masalah. Terima kasih sudah bersedia untuk menjaga kami. Selalu ada untuk kami kalau kita butuh, sama udah bantuin kami selalu. Oke. Ini udah kenang-kenangan dari kita. Ya, benar. Nah, dalam perpisahan ini juga terungkap bagaimana kesan-kesan dari orang tua asuh yang merasa sangat terharu karena ternyata anak-anak itu menjadi sebuah bagian seperti menjadi anaknya sendiri yang tinggal bersama meskipun hanya beberapa saat. Tapi ini menjadi sesuatu yang sangat mengesankan, sangat menyenangkan, dan juga sangat membanggakan. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Tarakanita. Ya, kegiatan living di Pelajaran Kidul sangat menyenangkan dan banyak nilai-nilai yang didapatkan oleh anak-anak SMP Tarakanita 1 yang mengikuti living. Mereka belajar berbagi, mereka belajar kesederhanaan, mereka belajar kehidupan di pedesaan. Bagaimana mereka memahami, menanam padi, menganyam, dan semua yang mereka lakukan di sini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kepribadian sebagai anak-anak Tarakanita. Semoga living ini akan terus berlanjut dan bisa tahun depan kita boleh datang ke tempat ini. Selamat ketemu lagi dan sukses selalu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, rangkaian kegiatan live-in dari anak-anak SMP Tarakanita 1 Jakarta. Puji Tuhan, semua bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, aman, tidak ada kendala yang menghambat semua kegiatan. Bagi para pihak yang ingin berkegiatan live-in di Banjaran Kidul, kami warga masyarakat Banjaran Kidul siap menerima dengan penuh kebahagiaan, kehangatan, dan sukacita. Saya Mbah Wakit sebagai pengantar video podcast ini mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera, salam rahayu, berkah dalam, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.